Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita mulai berita hari ini. Dalam mendukung giat pemerintah guna memutus penularan virus COVID-19, kelompok sosial masyarakat yang tergabung dalam generasi Gambiran atau Genggam membagikan ratusan masker gratis kepada pengguna jalan. Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat menjadi sadar akan pentingnya penggunaan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Pemirsa, beginilah kegiatan pembagian masker gratis yang digalang oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam generasi Gambiran atau Genggam di Jalan Raya Gambiran, Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran. Rangkaian kegiatan sosial tersebut semata adalah wujud kepedulian pemuda setempat akan pentingnya memakai masker, terutama bagi pengguna jalan yang beraktivitas di luar rumah. Dalam giat yang dilakukan pada hari Minggu 28 Februari 2021 tersebut, setidaknya membagikan 500 buah masker dengan target sasaran pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut yang tidak memakai masker. Pengguna jalan yang melintas baik itu roda 2 maupun roda 4 sangat mengapresiasi kegiatan sosial tersebut. Mereka dengan senang hati menghentikan laju kendaraan, terutama yang belum sadar untuk memakai masker. Selain mendapatkan masker gratis, para pengguna jalan juga disuguhkan dengan iringan musik dari kelompok tersebut. Bisa dikatakan para pengguna jalan mendapatkan paket double, gratis masker ditambah gratis iringan musik. Sejak awal terbentuknya kelompok yang beranggotakan 120 pemuda-pemudi dari warga setempat, selain mengadakan kegiatan sosial seperti membagikan masker, juga menjadikan Genggam sebagai wadah komunikasi, kerjasama, tukar pikiran, serta membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Muhammad Hamdani, Ketua Genggam, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang membantu kesuksesan giat bagi masker ini, terutama aparat serta pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah Desa Gambiran. Dirinya berharap wabah COVID-19 segera berakhir dan juga kelompoknya selalu mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan bencana non-alam yakni COVID-19. Ini kami sebagai pemuda, khususnya masyarakat Gambiran, peduli penanganan COVID-19. Kami juga ini kegiatan ini akan diadakan rutin mencegah menangani penanggulangan COVID-19. Hari ini kami bagi-bagi masker dengan jumlah 500 biji, dan saya ucapkan terima kasih bagi pihak-pihak yang telah membantu dari Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, dan dari pihak Polsek Gambiran, dari Kodim Koramil Gambiran, dan masyarakat sekitarnya yang telah membantu kesuksesan acara bagi-bagi masker hari ini. Harapan kami semoga COVID ini segera hilang, dan kami sebagai masyarakat akan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan memang harus dilakukan, apalagi di tengah pandemi COVID-19, di mana kesehatan dan kebersihan harus diutamakan. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh warga Telogosari, Sempu, di mana warga mengadakan aktivitas jalan sehat dengan memunguti sampah. Hal ini pun direspon positif oleh aparat desa setempat. Pemirsa, upaya untuk memerangi pandemi COVID-19 banyak hal yang harus dilakukan oleh semua pihak. Salah satunya menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan bergerak aktif. Hal ini dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap terjaga dengan baik. Seperti halnya yang tengah dilakukan oleh warga dusun Telogosari
Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, yang tengah melakukan senam bersama jalan sehat mengelilingi dusun pada hari Minggu 28 Februari 2021. Hal ini sebagai upaya untuk kesehatan tubuh. Kegiatan ini dihadiri Camat Sempu, Kepala Desa Jambewangi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus Forum Telogosari Bersatu. Uniknya lagi, dalam perjalanan para warga memungut sampah yang ada di jalanan, lalu dikumpulkan di motor pengangkut sampah yang sudah disiapkan. Rumah Sehat Gemar Melati atau gerakan masyarakat memanfaatkan sampah plastik ini. Selain tempat pengobatan masyarakat, rumah sehat ini juga dapat memberikan edukasi terhadap warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah dianggapnya bisa dimanfaatkan. Metode gerakan masyarakat memanfaatkan sampah plastik yang sebelumnya dikumpulkan oleh warga sekitar, lalu kemudian dikumpulkan di rumah sehat tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya dapat digunakan untuk bersama. Hasilnya pun dapat digunakan untuk menunjang biaya kesehatan, sehingga setiap minggunya warga yang berobat tidak dipungut biaya atau secara gratis. Camat Sempu Khalid Askandar menyampaikan terima kasih kepada warga Dusun Telogosari yang sudah dapat mewujudkan rumah sehat Gemar Melati. Secara apresiasi pun ia sampaikan atas semangat warga untuk bersama-sama ke depan dapat mengangkat sektor ekonomi di daerahnya sehingga dapat diberdayakan dengan baik secara berkelanjutan. Dari segi kesehatan pun hal tersebut nantinya dapat terjaga dengan baik dikarenakan masyarakat sudah membiasakan untuk cinta dan peduli terhadap lingkungan. Saya terima kasih kepada teman-teman Telogosari yang mana di sini telah mewujudkan sebuah rumah sehat dengan gerakan Gemar Melati. Jadi di sini saya sangat apresiasi harapannya ke depan dengan Gemar Melati ini masyarakat secara ekonomi ini bisa berdaya, secara kesehatan ini bisa bermanfaat karena yang pasti teman-teman dari tim kesehatan ini bisa mengedukasi masyarakat untuk cinta lingkungan yang bersih dan sehat, harapan saya. Gerakan yang baru 1 tahun ini saya minta tetap berjalan, terus ada peningkatan kualitas. Tadi kita telah melaksanakan harlah ini dengan senam, dengan jalan sehat, dan dari sini telah muncul sebuah ide sederhana, tetapi sangat bermanfaat, yaitu nanti Telogosari akan melaksanakan pisangisasi. Karena dengan sebuah pisang di halaman, di rumah dan sebagainya, ini ada sekitar lebih dari 1.500 rumah di Telogosari. Kalau semua rumah ini ditanami sebuah pohon pisang yang nantinya bisa dipanen, ini kalau hitungannya 40.000 dikali 1.500, sekitar 60 juta bisa diperoleh masyarakat untuk pemberdayaan kesehatan dan sebagainya. Sehingga ke depan tidak hanya melalui Gemar Melati tapi juga ada inovasi-inovasi lain yang lebih baik, dan ini teman-teman dari Rumah Sehat, dari teman-teman pengurus Gemar Melati ini sudah siap untuk mengawal bersama Pak Kades dan Pak Kadus. Nanang Robert, salah satu pengurus Rumah Sehat, mengatakan kegiatan peringatan harlah ke-1 Rumah Sehat ini dikemas dalam bentuk sosial kemasyarakatan untuk peduli terhadap lingkungan. Selain itu, untuk menjaga kesehatan tubuh, dilakukan senam bersama dan jalan sehat keliling dusun dengan memungut sampah di sekitaran jalan. Hal ini dilakukan untuk menggugah dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mengerti bahwa sampah masih bisa untuk dimanfaatkan. Ia berharap bahwa masyarakat lebih peduli, sadar terhadap kebersihan lingkungan. Sebelumnya memang sampah dianggap tidak berguna, namun dari adanya Rumah Sehat Gemar Melati ini berinisiatif untuk memanfaatkan sampah dan bisa dapat diberdayakan untuk semua warga. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Rumah Sehat Gemar Melati. Rumah Sehat Gemar Melati itu yang memberi nama Pak Camat, itu gerakan masyarakat mengumpulkan sampah plastik. Acara ini kami selenggarakan bersama Ketua Panitia Pak Arianto. Acaranya pertama itu senam bersama, setelah itu keliling jalan sehat, setelah itu pembagian hadiah. Dan intinya ini hanya untuk memacu supaya masyarakat mau cepat mengumpulkan sampah untuk
sosialisasi sampahnya ini masyarakat biar sadar bahwa sampah pun bisa bermanfaat bagi kesehatan untuk masyarakat sekitarnya. Dan sampah ini kita galakkan setiap Jumat kita kumpulkan petugas sampah untuk ngambil sampah dan hasilnya kita kasihkan pengumpul untuk mendapatkan uang dan uangnya kita untuk biaya untuk di rumah sehat. Dan di sini rumah sehat itu pengobatan gratis khususnya wilayah Terbosari, umumnya wilayah di sekitar Terbosari. Itu sebagai sosialisasi kami kepada masyarakat bahwa sampah-sampah yang dari masyarakat itu benar-benar kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah sehat di sini. Kita libatkan sama RT sama RW, kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa di depan rumahnya harus tersedia sebuah karung di situ untuk menaruh sampah. Jadi nanti apabila sampahnya penuh, itu ada petugas sendiri yang tiap hari untuk mengambil sampah-sampah yang di depan warga. Dan gratis. Pengobatan ini dilakukan tiap hari Jumat jam 2. Dan walaupun masyarakat yang belum mengumpulkan sampah, kita tetap mengobati apabila dia datang mengumpulkan kesehatan di sini. Ke depan harapannya semua masyarakat supaya lebih sadar lagi tentang kebersihan lingkungannya. Karena untuk masyarakat sekitarnya, sampah sementara ini hanya untuk dibuang dan tidak ada manfaatnya. Makanya dengan adanya gerakan sadar plastik ini, maka rumah sehat mengadopsi sampah itu kita kumpulkan, kita jadikan uang untuk pengobatan untuk masyarakat di sekitar sini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Bertempat di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat wisata alam dengan konsep kolam pemandian, yakni wisata Jopuro. Berdiri sejak 4 tahun silam, wisata alam Jopuro kini banyak dikenal, serta dikunjungi oleh banyak masyarakat dari dalam daerah maupun luar daerah. Pemirsa, ada banyak pesona keindahan alam di Banyuwangi yang bisa dijelajahi. Tidak hanya Kawah Ijen yang memiliki daya pikat memukau. Iya pemirsa, jika berkunjung ke Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, Jawa Timur, Anda akan menemukan satu objek wisata eksotis. Jopuro sendiri merupakan salah satu tempat wisata alam dengan konsep kolam pemandian. Wisata yang berlokasi di kaki Gunung Ijen ini didirikan oleh warga dan pemuda sekitar 4 tahun silam. Lantaran memiliki udara yang sejuk, air jernih, serta dikelilingi pemandangan sawah, kini Jopuro menjadi destinasi wisatawan favorit di kalangan masyarakat Banyuwangi ataupun luar daerah. Menurut Ketua Pengelola Jopuro, Joko mengatakan, bahwasannya tempat wisata ini berdiri atas inisiatif pemuda sekitar yang berkeinginan untuk memiliki tempat wisata di daerahnya. Joko juga menjelaskan bahwa semenjak adanya tempat wisata Jopuro ini, nasib perekonomian masyarakat sekitar sedikit berubah. Meski demikian, karena pandemi COVID-19, kini wisatawan yang berkunjung ke tempat ini mengalami penurunan, sehingga perekonomian masyarakat sekitar pun sedikit merosot. Dengan merosotnya perekonomian masyarakat sekitar akibat dampak pandemi COVID-19, Joko pun berharap agar nantinya pandemi COVID-19 cepat selesai, sehingga pengunjung wisata Jopuro bisa normal kembali. Wisata Jopuro didirikan pada tahun 2018, jadi tanggal 27 bulan 1. Jadi kemarin wisata ini berdiri karena kemauan masyarakat untuk membangun dusunnya menjadi desa wisata. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini kita bisa mempekerjakan banyak orang, juga pemanfaatannya, perubahan ekonominya di masyarakat sekitar, pemberdayaannya ini alhamdulillah sangat baik dan mendukung. Pengelolanya alhamdulillah sekarang ada 35 dari warga sendiri terkait dengan petugas parkir, petugas di dalam juga, petugas ban, juga yang jualan. Jadi ada 35 orang warga sekitar Jopuro. Wahana yang disediakan alhamdulillah ada pemandian untuk adik-adiknya, ada pemandian untuk dewasa yang bersumber langsung dari mata air, bermata air, bukan aliran sungai, jadi buatan khawatir banjir. Sangat turun drastis, yang biasanya satu bulannya mencapai 12.000, sekarang mungkin sekitar 6.000 sampai 5.000 per bulannya. Jadi lebih separuh turunnya. Untuk penerapan protokol kesehatan dari depan kita sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf
dengan dispar. Kita sediakan cuci tangan, juga ada hand sanitizer, pengukuran suhu, dan setiap yang bergelombol nanti kita ingatkan, dan tidak lupa untuk menjaga jarak juga memakai masker. Jadi kita terapkan seperti itu. Untuk penerapan protokol kesehatan dari depan kita sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf, dengan dispar. Kita sediakan cuci tangan, juga ada hand sanitizer, pengukuran suhu, dan setiap yang bergelombol nanti kita ingatkan, dan tidak lupa untuk menjaga jarak juga memakai masker. Jadi kita terapkan seperti itu. Harapannya sih segera normal kembali setelah adanya vaksin nanti, makanya inginnya semuanya jadi normal kembali, bisa seperti semula. Orang berwisata juga tidak takut dengan adanya pandemi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Dan saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.